Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Sebelum kita diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita untuk bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami dan membimbing kami di sepanjang perjalanan hidup kami. Kami juga mengucap syukur karena Tuhan sudah menganugerahkan kepada kami waktu dan kesempatan untuk kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah pada hari ini. Tiba saatnya untuk kami diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang membantu kami dengan hikmat Allah agar kami dapat memahami setiap firman yang akan kami dengarkan pada hari ini. Dan terlebih juga ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami dan memberikan kami kekuatan untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di sepanjang perjalanan hidup kami, sehingga kami bisa membawa berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-34. Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-34. Demikianlah firman Tuhan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji nama Tuhan. Untuk khotbah saya pada hari ini, saya mau mengangkat tema firman Tuhan yang berjudul Tuhanlah pemeliharaku. Tuhanlah pemeliharaku. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang memiliki hobi dalam memelihara binatang, ya. Entah itu anjing atau kucing, burung ataupun ikan, ya. Ketika hewan peliharaan itu menjadi milik kita, maka kita pasti akan merawat hewan pemeliharaan itu dengan sebaik mungkin. Apa yang kita berikan, apa yang kita lakukan untuk memelihara hewan peliharaan kita, itu tujuannya supaya hewan peliharaan kita itu bisa bertahan hidup, ya. Kita yang memiliki hewan peliharaan itu sebagai pemelihara terhadap hewan yang kita miliki. Kita bertanggung jawab penuh, ya, terhadap hewan peliharaan kita supaya hewan peliharaan kita itu nyaman, aman, dan hidupnya itu bisa bertahan lama, ya. Tidak mungkin seorang pemelihara hewan itu melakukan sesuatu hal yang tidak baik terhadap hewan peliharaannya, melakukan hal-hal yang negatif, atau mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak baik sehingga hewan peliharaan yang kita punya itu tidak aman dan juga tidak bisa bertahan hidup, ya. Yang namanya pemelihara itu pasti kita memberikan sesuatu yang terbaik. Nah, demikian juga dengan Tuhan, ya. Tuhan adalah pemelihara hidup kita, ya. Kita adalah domba-dombanya Tuhan, dan Tuhan itu adalah gembala yang setia yang memelihara kehidupan kita. Pemeliharaan Tuhan itu tidak mulai terjadi di sekarang-sekarang ini aja Bapak Ibu, ya. Sejak pertama kali Allah menciptakan manusia pertama, disitulah Tuhan sudah memelihara kehidupan manusia agar manusia bisa bertahan hidup dan beranak cucu dan bertambah banyak sesuai dengan kitab Kejadian pasal yang pertama, ya. Jadi mengapa manusia itu diciptakan oleh Tuhan itu di hari yang terakhir Bapak Ibu? Kenapa manusia tidak diciptakan oleh Tuhan di hari yang pertama, ya? Karena sebagai pemelihara hidup manusia, Tuhan itu harus menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, entah itu di bumi ataupun di langit, ya. Jadi mulai dari hari pertama sampai hari yang kelima
itu Tuhan menciptakan segala sesuatu yang bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia yang nanti akan Dia ciptakan di hari yang ke-6. Ya, di langit Tuhan menyediakan matahari, bulan, bintang sebagai penerang dan juga penentu waktu bagi kehidupan manusia nanti yang akan Dia ciptakan. Kemudian di bumi, ya, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, binatang, zat-zat kimia, salah satunya adalah oksigen. Semuanya Tuhan sediakan, air dan tanah segala macam Tuhan sediakan. Sesudah Tuhan sediakan, barulah diciptakan manusia di hari yang ke-6. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau seandainya manusia diciptakan di hari yang pertama, ketika manusia diciptakan di hari yang pertama, kebayang ya kalau di sekelilingnya tidak ada apa-apa. Kalau seperti itu apa yang bisa dilakukan oleh manusia? Ya. Tetapi semuanya itu disediakan dulu, baru manusia diciptakan di hari yang ke-6. Itu adalah bukti bahwa Tuhan serius dan sungguh-sungguh memelihara kehidupan manusia karena Dia itu mengasihi manusia dan mencintai manusia. Bukti kasih dan cinta yang Allah berikan kepada manusia itu caranya dengan memelihara kehidupan manusia. Bagaimana cara memelihara kehidupan manusia? Apa yang diperlukan oleh manusia itu Tuhan sediakan dan Tuhan cukupkan sehingga manusia tidak berkekurangan. Adam dan Hawa tidak berkekurangan sama sekali. Sekalipun mereka jatuh ke dalam dosa dan diusir oleh Tuhan ke Taman Eden, tetapi hidup mereka tetap terpelihara karena mereka adalah makhluk kesayangan Tuhan yang diciptakan segambar dengan rupa Allah. Dan Allah serius dan mau untuk memelihara kehidupan manusia. Sekalipun manusia jatuh ke dalam dosa akibat ketidaktaatannya kepada perintah Tuhan, ya, dan mereka diusir, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tetap menyediakan apa yang mereka butuhkan. Itulah bukti pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan manusia. Sejak awalnya itu Tuhan sudah mengkonsep dan merencanakan semuanya itu supaya kehidupan manusia itu terpenuhi, terpelihara, bisa bertahan hidup, ya, dan manusia dimampukan untuk bisa mengelola segala sesuatu yang ada demi kelangsungan hidupnya. Ya, jadi seperti itu. Nah, di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-31 sampai 34, di situ kita diajarkan bahwa Tuhan itu adalah pemelihara hidup manusia. Mungkin manusia itu pernah mengalami yang namanya kekhawatiran, terutama dalam hal perekonomian, ya. Takut gak bisa makan, takut gak bisa minum, takut gak punya pakaian, ya. Takut nanti ke depannya gimana nih? Apakah saya masih bisa makan atau masih bisa minum atau masih bisa membiayai kebutuhan sekolah anak-anaknya, ya, memberi makan anak-anaknya. Manusia itu terkadang wajar ya mengalami ketakutan dan juga kekhawatiran dalam hidupnya. Apalagi kalau urusannya itu untuk kelangsungan hidup, ya. Tetapi di sini kita diajarkan supaya kita tidak khawatir. Karena gini Bapak Ibu, burung yang kecil aja, ya. Burung yang kecil saja, ya. Walaupun burung itu tidak bekerja untuk mendapatkan makanannya, ya. Burung itu tetap dipelihara oleh Tuhan. Itu burung Bapak Ibu, ya. Bunga-bunga yang di taman hanya diam saja, tidak melakukan apa-apa atau tidak melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan bunga tersebut. Namun Tuhan tetap memelihara bunga tersebut yang ada di dalam taman itu supaya bunga itu bisa bertumbuh. Bunga, burung kecil ya, burung pipit itu dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita manusia, apalagi kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Manusia yang berharga, yang sudah hidup di dalam Kristus. Mana mungkin Tuhan membiarkan kita hidup berkekurangan. Amin Bapak Ibu. Tidak akan mungkin. Ya. Kita sudah hidup di dalam Kristus. Karena iman kepada Kristus. Untuk kedepannya kita akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Masa iya di dalam kehidupan di dunia Tuhan tidak memelihara kehidupan kita? Saya percaya semua anak Tuhan ya di seluruh dunia ya tidak ada yang berkekurangan sama sekali.
Yang penting cukup Bapak Ibu. Gak harus sebagai anak Tuhan minta yang berlebihan kepada Tuhan. Harus anak Tuhan yang percaya kepada Yesus pasti kaya, pasti berlimpah harta. Jadi patokannya hanya itu, enggak. Yang penting cukup, bisa makan, bisa minum, ya, sehat, ya Bapak Ibu ya. Itu sudah suatu berkat yang harus kita syukuri kepada Tuhan, ya. Di dalam surat di dalam surat 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-8, di situ Rasul Paulus mengatakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Jadi takaran kita itu gak bisa hanya berpatokan kepada sesuatu yang berlebihan. Oh, sebagai anak Tuhan pasti kaya, ya, pasti berlimpah harta, pasti rumahnya banyak, rumahnya mewah, mobilnya banyak, makanannya enak-enak. Anak Tuhan harus kayak gitu. Hei Bapak Ibu, kalau ada orang yang berpikiran seperti itu, ya, itu sama aja kayak memaksa Tuhan ya. Jadi memaksa Tuhan untuk, oh Tuhan saya anakmu, jadi kamu harus berlimpah banget memberkati saya. Cukup, yang penting bisa hidup, yang penting bisa menikmati kasih Tuhan, menikmati anugerah Tuhan, cukup ya. Kalau lebih itu bonus yang spesial dari Tuhan ya. Jadi seperti itu. Yang penting cukup Bapak Ibu ya. Kita tidak akan berkekurangan. Tuhan selalu menyertai kehidupan kita sesuai dengan tema gereja kita di bulan yang lalu ya, Tuhan beserta kita, yaitu salah satu tujuannya supaya Dia bisa memelihara kehidupan kita. Namun Bapak Ibu, supaya hidup kita terpelihara oleh Tuhan, ya, ada tindakan aktif yang harus kita lakukan, ya. Jadi ada respon, ada sikap yang harus kita tunjukkan kepada Tuhan dan sesama kita supaya hidup kita bisa terpelihara, tidak berkekurangan, ya. Yang paling utama itu adalah di dalam ayat yang ke-33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang paling utama itu adalah firman Tuhan. Yang paling utama itu adalah kebutuhan rohani. Jadi Tuhan itu kalau memberkati kita Bapak Ibu itu double Bapak Ibu. Ya. Bukan hanya kebutuhan jasmani aja, tetapi kebutuhan rohani Dia penuhi Bapak Ibu. Ya. Jadi ada dua. Gak bisa salah satunya aja. Hanya jasmani aja tetapi kebutuhan rohani tidak dipenuhi, enggak. Rohani dan jasmani itu harus seimbang, harus sama. Jadi supaya hidup kita terpenuhi, terpelihara oleh Tuhan, ya. Yang paling utama, carilah Tuhan. Carilah firman-Nya, carilah kehendak-Nya. Lakukanlah apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jauhkanlah larangan-Nya. Setialah beribadah kepada Tuhan. Setialah melayani Tuhan. Carilah kebenaran-Nya. Maka Tuhan akan menambahkan semuanya kepada kita. Ya. Itu janji Tuhan. Ya. Ketika kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kebutuhan rohani kita dan jasmani kita pasti akan dipenuhi oleh Tuhan. Itu janji Tuhan. Dia tidak akan pernah mengingkari. Mau hidup kita tidak berkekurangan, carilah Tuhan. Lakukanlah yang baik. Usahakanlah yang baik. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Karena kita tidak akan pernah dibiarkan kekurangan oleh Tuhan, itu janji Tuhan. Dan kita diajarkan untuk tidak khawatir, tidak takut dan tidak cemas. Karena Tuhan sudah lebih tahu kondisi kita. Tuhan sudah lebih tahu mengenai keadaan kita. Ya. Kalau misalnya kita menghadapi kesulitan ekonomi, ya, berkekurangan, serahkanlah semua kepada Tuhan. Biar Tuhan memberikan kepada kita hikmat untuk bisa mengatasi kekurangan ekonomi kita. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Yang penting carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu janji Tuhan. Ya. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan,
Kita tidak boleh khawatir tentang apapun juga. Karena Tuhan sudah menyediakan semuanya bagi kita. Ya, baik itu dalam urusan gereja, dalam urusan pekerjaan, dalam urusan rumah tangga, mungkin di antara anak-anak muda dalam perkuliahan, atau yang remaja dalam sekolah, ya, dalam pergaulan, dalam segala aspek kehidupan kita, itu Tuhan sudah memenuhi semuanya. Kalau Tuhan memberkati manusia, itu tidak akan setengah-setengah, Bapak Ibu. Kalau Tuhan ya memberikan sesuatu kepada kita, dia tidak tanggung-tanggung. Karena dia adalah pemelihara yang sempurna. Ya, pemelihara yang sejati. Pemelihara yang sejati itu adalah pemelihara yang memberikan segala sesuatu kepada manusia. Bahkan nyawanya pun diserahkan Bapak Ibu supaya kita selamat. Jadi kalau Tuhan ngasih kepada kita tuh gak pernah yang namanya nanggung-nanggung, setengah-setengah. Oleh karena itu kita pun juga diajarkan dengan berkat yang kita miliki, dengan apa yang kita miliki, berikanlah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Tuhan tidak menilai nominal Bapak Ibu. Tuhan tidak mengukur jumlah uang yang kita persembahkan kepada Dia. Yang Tuhan ukur itu adalah kesungguhan hati kita Bapak Ibu. Karena bagi Tuhan hati manusia itu sesuatu yang sangat berharga. Karena dari hati manusialah terpancar kehidupan Bapak Ibu. Ya. Mau berapapun yang kita miliki, asalkan kita memberikan dengan tulus ikhlas, dengan segenap hati kita. Karena kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka apa yang kita berikan, ya persembahan yang kita berikan akan diterima oleh Tuhan. Jadi sebagai anak Tuhan, kalau kita sudah dipelihara oleh Tuhan, kita sudah dicukupkan oleh Tuhan, maka apa yang kita miliki, berikanlah kepada Tuhan dan juga sesama kita. Jangan takut kekurangan Bapak Ibu. Kalau kita memberikannya dengan hikmat Allah, pasti tidak akan berkekurangan Bapak Ibu. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, Tuhan tambahkan lagi, Tuhan ganti lagi karena Dia pemelihara kita. Tuhan menyertai kita untuk memelihara kehidupan kita. Di tengah pandemi COVID-19 yang seperti ini, percayalah kita tidak akan berkekurangan Bapak Ibu. Itu janji Tuhan. Yang penting cukup, kalau berlebihan itu bonus dari Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kesimpulan dari firman Tuhan pada hari ini, itu adalah bahwa kalau kita sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka hidup kita semakin diberkati oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan sebagai pemelihara hidup kita. Apa yang kita miliki, jangan terlalu dibanggakan Bapak Ibu, karena semuanya itu dari Tuhan. Apa yang kita miliki, pergunakanlah dengan sebaik mungkin. Sedapat-dapatnya, apa yang kita miliki, bantulah untuk orang lain. Berikanlah juga untuk Tuhan. Kita tidak akan berkekurangan, cukup itu sudah anugerah yang patut kita syukuri. Ya, yang penting bisa makan, yang penting bisa minum, yang penting bisa membiayai kebutuhan sehari-hari. Ya, itu saja sudah cukup. Ya, puji nama Tuhan, amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Kami diajarkan untuk mengucap syukur atas segala yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu menyediakan segala yang kami butuhkan. Engkau yang selalu mencukupkan segala yang kami perlukan. Kami tidak akan berkekurangan karena kami adalah manusia yang berharga di mata Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar kami diberikan hikmat-Mu untuk kami boleh menghadapi kehidupan dengan tidak takut, dengan tidak cemas, dengan tidak khawatir. Karena Tuhan adalah pemelihara hidup kami. Apapun yang kami kerjakan ya Tuhan, biarlah kami kerjakan dengan tulus hati. Apapun yang kami miliki, kalau kami mau memberikannya kepada Tuhan dan juga kepada sesama kami, berikan kepada kami hati yang tulus. Hati yang ikhlas, hati yang sungguh-sungguh mau memberi tanpa mengharapkan imbalannya Tuhan.
Kami percaya Engkau tidak akan membuat kami berkekurangan ya Tuhan. Engkau yang memenuhi kebutuhan rohani kami dan juga jasmani kami dengan sepenuhnya ya Tuhan. Agar hidup kami semakin diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu, semoga pemberitaan firman Tuhan pada hari ini boleh membawa berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.